Saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Pak Dr. Muhammad Toha. Yang saya hormati saudara moderator, para pejabat eselon 4, BI, panitia, dan seluruh aparatur pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Tentu yang saya hormati para peserta PJJ Diklat model baru, yaitu protokol, dan juga mungkin teman-teman semuanya. Pada saya diminta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran singkat terkait dengan pembangunan bidang agama. Setidaknya saya akan mengenalkan 3 hal penting. Yang pertama adalah program prioritas Kementerian Agama. Program prioritas Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap dan perilaku aparatur Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga adalah fokus pembangunan bidang agama ini pada penguatan moderasi beragama. Mungkin pokok-pokok pikiran itu yang saya sampaikan. Mohon yang saya hormati para peserta diklat keprotokolan, bahwa materi ini sesungguhnya adalah materi dasar. Materi dasar yang mungkin bisa memperkuat masalah kompetensi sosiokultural dan juga sedikit di manajerial dan mungkin sangat sedikit di bidang teknis. Nanti penguatan kompetensi teknis lebih banyak disampaikan WI terkait dengan materi keprotokolan secara inti. Jadi ini diklat dasar yang kira-kira mewarnai kediklatan tentang pembangunan bidang agama terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan juga bagaimana SDM Kementerian Agama memberikan dukungan terhadap program-program terkait dengan pembangunan bidang agama yang fokusnya nanti adalah penguatan moderasi beragama. Baik, saya mulai pertama. Kementerian Agama yang sama-sama kenal ini adalah tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi mohon semua kita punya pemahaman yang sama bahwa Kementerian Agama adalah sebuah kementerian yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu Pak yang harus diberi benang merah, yaitu di situ penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agama. Itu. Karena itu segala sesuatu terkait dengan tugas fungsi di Kementerian Agama, baik itu ke pendidikan, baik itu ke penyuluhan, baik itu ke penelitian, baik itu ke WI-an, semua itu adalah ada kata agama. Kita cek misalnya, perguruan tinggi keagamaan. Tuh Pak, ini pendidikan boleh Pak, pendidikan boleh, tapi pasti pendidikannya bunyi, pendidikan agama dan keagamaan. Madrasah juga boleh, tapi madrasahnya disebutkan berciri khas agama Islam. Penyuluh juga boleh, tapi harus penyuluh agama. Kantornya juga boleh, kantor urusan agama. Diklatnya juga boleh, balai diklat keagamaan. Penelitiannya juga boleh, penelitian pengembangan bidang agama. Jadi ini menjadi ikon, menjadi penting untuk kita semua bekal bahwa segala sesuatu terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama adalah penyelenggaraan pemerintahan yang urusannya adalah di bidang agama. Ini harus menjadi pemahaman yang sama untuk kita semua. Nah, terkait dengan itu, setidaknya dari sekian banyak program di 2020-2024, itu Kementerian Agama memiliki 5 prioritas program. 5 prioritas program. Ini nanti akan terkait dengan keprotokolan harus ada di posisi mana, nanti secara teknis WI akan menjelaskan. Yang pertama, dari 5 program yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Jadi kita sebagai aparatur Kemenak diminta dengan sangat oleh pimpinan dalam ini Pak Menteri untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Kita semua bersepakat bahwa korupsi ini adalah perilaku tidak terpuji. Perilaku yang mengganggu stabilitas organisasi. Perilaku yang mengganggu dinamika organisasi. Perilaku yang bisa mengganggu kinerja di sebuah lembaga atau organisasi atau kementerian. Karena itu,
diminta kepada kita semua untuk membantu program pemberantasan korupsi di Kementerian Agama. Jadi suara-suara yang pernah kita dengar dulu di Kementerian Agama, kalau CPNS itu bisa bayar, jabatan itu bisa bayar, kemudian bantuan itu bisa cair kalau kita bayar, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang sudah mulai kita minimalisasi, dan pada saatnya adalah mendekati titik nol yang namanya korupsi dengan berbagai bentuk dan semua lini yang ada di Kementerian Agama. Pak Menteri kemarin juga memberikan statement di beberapa media bahwa saat ini sedang proses pengisian jabatan eselon 2 dan eselon 1 di Kemenak. Beliau sampaikan, tidak ada titipan nama, tapi betul-betul akan ke merit system. Merit system. Ini satu bentuk yang sangat bagus, mudah-mudahan betul-betul amanah untuk memberantas KKN, termasuk korupsi di dalamnya ini, menjadi bisa terlaksana di Kementerian Agama. Tentu tidak mudah, tetapi yuk kita laksanakan bersama tentang ini. Ini minimal diketahui, kemudian nanti dipahami, syukur-syukur bisa ikut partisipasi aktif sebagai kita warga Kementerian Agama untuk seperti ini. Jadi prinsip-prinsip misalnya, dulu kalau berangkat haji itu, kalau teman dekat bisa berangkat lebih cepat. Oh sekarang dekat atau jauh sama saja, karena siskohatnya sudah urut kacang. Itu satu bentuk. Dulu kalau tes CPNS, mohon maaf Pak, di Jawa Timur pernah viral waktu itu di koran-koran rame di 2003, di 2008, 2009. Itu saya ikut membaca waktu itu, katanya begini, jadi CPNS di Kemenak, jangankan punya kartu tes. Katanya dulu di Jawa Timur ada beberapa orang tidak punya kartu tes tapi bisa lulus. Nah, itu model lama, Pak, model lama. Model baru, Pak, punya kartu ikut tes pun belum tentu lulus, Pak. Karena menggunakan CAT. Jadi begitu duduk, isi, beberapa detik sudah keluar lulus atau tidak lulus. Jadi kita berupaya sekuat tenaga untuk memberantas korupsi di Kementerian Agama. Ini mohon ini dipahami. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama dalam pengembangan urusan bidang agama ini adalah ingin memperkuat moderasi beragama. Jadi saya kira semua kita mendengar pada era Pak Menteri sebelum Pak Fahru Razi, yaitu Pak Lukman Hakim Saifuddin, beliau luncurkan sebuah buku moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Orientasinya adalah agar umat ini rukun, damai, sehingga bisa melaksanakan prinsip-prinsip syariat agamanya dengan sebaik-baiknya. Itu tujuannya itu, Pak. Tidak terganggu, tidak merasa takut, tidak ditakut-takuti, tidak dikafir-kafirkan, tidak disalah-salahkan, tapi betul-betul dengan jalur yang moderat ini umat menjadi tenang, menjadi damai, menjadi rukun, baik secara internal maupun eksternal. Nah ini sekarang ini mengapa moderasi ini penting? Karena berdasarkan informasi yang diterima adalah sekarang sudah mulai ada di kampus-kampus aliran-aliran yang ekstrim. Sudah mulai timbul di masyarakat-masyarakat sikap-sikap yang intoleransi. Sudah mulai timbul di suku-suku tertentu, di daerah tertentu, di pulau tertentu, yang memang konfliknya itu adalah konflik bernuansa sosial, tapi kadang-kadang ditarik menjadi konflik ini bernuansa keagamaan. Jadi ini diminta kepada kita semua bisa membuat iklim yang kondusif, iklim yang damai, iklim yang tenang, sehingga semua umat itu rukun damai secara internal maupun secara eksternal. Saya pikir ini menjadi penting untuk kita semua membangun moderasi beragama. Kemudian yang berikutnya yang menjadi ikon atau program prioritas Kemenak, saya kira ini terkait langsung dengan kita, adalah peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Jadi ini concern Kemenak, seluruh pendidikan agama dan keagamaan, yaitu pendidikan agama yang ada di sekolah dan di perguruan tinggi umum, juga pendidikan madrasah sampai PTKN,
termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama non formal. Kali ini adalah ada pondok pesantren, ada sekolah minggu, ada apa yang lain-lain, itu non formal, pendidikan agama non formal. Semua ini adalah diupayakan untuk pemerintah mencapai satu titik, yaitu pendidikan yang bermutu. Yang bermutu artinya adalah, saya sebut tadi, adalah yang memenuhi standar dan sekaligus memenuhi harapan stakeholder. Ini penting untuk dipahami semua, bahwa ternyata nanti di dalam keprotokolan juga akan terjadi seperti itu. Baik, kemudian berikutnya yang keempat adalah peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh. Peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh. Ini yang perlu diketahui bahwa tadi malam ada dialog, sebelumnya juga ada dialog-dialog dengan situasi kondisi COVID seperti ini untuk meminimalisasi risiko. Pada tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun ini. Ini saya pikir sebuah pertimbangan yang memang sangat matang dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak, bahwa risiko dalam arti menyelamatkan jiwa ini adalah terdepan. Kita semua punya nilai bahwa kita ini ada namanya jihad nafas atau mempertahankan kehidupan jiwa kita, juga mempertahankan keluarga kita, kemudian mempertahankan agama kita, mempertahankan harta kita, anak keturunan kita, semuanya penting. Tapi saya yakin semuanya bersepakat bahwa jihad untuk keselamatan ini adalah nomor satu. Kalau kita selamat, kita bisa beribadah, kita bisa membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita bisa menyampaikan dakwah, dan kita bisa budun beribadah pada Allah dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah tidak selamat, maka itu sudah habis. Jadi ada tadi malam itu yang muncul, haji ini ditunda karena mungkin yang ibadah tidak khusyuk karena pengaruh pandemi COVID, mungkin juga pelaksanaannya tidak maksimal, belum tentu kalau ada penularan virus ini, maka akan menjadi beban berikutnya. Maka risiko itulah ditunda. Apapun yang terjadi, Kemenak mendapatkan tugas bahwa penyelenggaraan haji dan umroh selalu ditingkatkan pelaksanaannya, pada saatnya indeks kepuasan penyelenggaraan haji ini bisa naik. Dan sampai saat ini saya kira semua sudah membaca, alhamdulillah dengan dikirim protokol yang baik, dengan tata cara dan etika yang baik, itu tingkat kepuasan penyelenggaraan haji makin hari makin baik, dan indeksnya sekarang sudah cukup tinggi, baik penelitian oleh Badan Pusat Statistik maupun oleh teman-teman di Litbang Kementerian Agama. Ini kita bersyukur penyelenggaraan itu baik. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, saat ini Kementerian Agama sedang concern. Untuk apa concernnya? Yaitu menyelenggarakan jaminan produk halal. Jaminan produk halal. Jadi mohon di benak kita, seluruh peserta diklat, kita kenal. Kementerian Agama adalah kementerian yang tugas utamanya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Nah, di bidang agama ini turunan program prioritasnya adalah, ketahui, pemberantasan korupsi, kemudian yang kedua adalah kita perkuat moderasi beragama, kita tingkatkan mutu pendidikan agama keagamaan, juga berikutnya adalah peningkatan penyelenggaraan haji dan umrah, dan yang terakhir adalah bagaimana memberikan jaminan produk halal, baik nanti barang-barang yang akan dikonsumsi dalam negeri maupun yang akan diekspor. Dan ini persoalannya sedang hangat, bahwa jaminan produk halal itu menjadi sebuah keniscayaan, karena sekarang ekspor ke luar negeri itu akan lama-kelamaan akan diperketat dengan istilah kita legalitas dalam bentuk stempel halal atau tidak halal. Dan yang menyetempel halal tidak halal berdasarkan undang-undang itu adalah lembaga pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Agama. Saya pikir ini 5 hal yang harus diketahui. Nah, sekarang kita membuat bingkai. Lalu Badan Litbang dan Diklat ada di posisi mana? Nah, ini Pak, ini nanti juga kaitannya dengan kita. Litbang Diklat itu ada 2. Satu adalah namanya Badan Litbang, yang kedua Badan Kediklatan. Dalam hal penelitian maksud adalah
Litbang diberikan kewenangan untuk melakukan kajian, melakukan survei, melakukan kajian, melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kinerja urusan bidang agama yang hasil penelitiannya itu disampaikan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Nah, ini ya kira yang menjadi penting. Jadi kalau ada orang bertanya, kok Litbang tidak ada programnya? Program penelitian itu adalah program yang sifatnya survei, sifatnya penelitian, sifatnya kajian-kajian, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja pada seluruh unit di Kementerian Agama. Lalu ini diberikan rumusan ini pada masukan kepada kementerian untuk dijadikan rumusan-rumusan kebijakan perbaikan maupun peningkatan. Ini apa namanya menjadi penting. Misalnya Litbang melakukan survei tentang integritas siswa, Litbang melakukan penelitian tentang kinerja guru, kinerja WI, kinerja aparatur. Litbang melakukan penelitian tentang pemahaman 5 nilai budaya kerja. Litbang melakukan penelitian tentang indeks kepuasan haji. Litbang juga melakukan penelitian tentang konflik-konflik sosial di masyarakat yang bernuansa keagamaan. Semua ini diramu, lalu rumusan itu disampaikan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan perumusan kebijakan perbaikan di masa yang akan datang. Ini tugas berat di Litbangan ada di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kediklatan seperti bapak-bapak ikut pelatihan seperti ini, orientasinya apa? Nah, gitu Pak. Maka di dalam diklat yang sekarang disebut dengan istilah pelatihan, ini adalah untuk mendongkrak kompetensi SDM di Kemenak, mendongkrak kompetensi SDM di Kemenak, agar mereka bisa bekerja lebih baik, bisa lebih profesional, lebih berintegritas, lebih berdisiplin, lebih berinovasi. Pada saatnya kinerja kementerian akan lebih baik. Disinilah dibutuhkan sebuah protokol yang baik, sehingga bisa mengantarkan program ke arah yang sukses. Jadi mungkin teman-teman nanti akan menanya, apa sih makna protokol? Nanti diskusikan dengan BI. Jadi kok COVID saja ada protokol COVID, ada protokol kesehatan, ada protokol terima tamu, ada protokol pejabat. Sesungguhnya protokol itu apa? Nah, ini saya kira adalah perlu didiskusikan bahwa protokol itu adalah sejenis aturan atau etika untuk menyelenggarakan kegiatan secara sukses. Saya pikir nanti teman-teman akan diskusi ini lebih. Jadi tugas-tugas saudara sebagai calon protokol ini bagaimana saudara memfasilitasi sebuah kegiatan event tertentu sehingga event itu menjadi lebih sukses. Ini apa namanya, saya pikir patut maknanya dipahami bersama. Jadi kalau ada orang protokol COVID, itu artinya aturan-aturan yang terkait dengan pencegahan COVID, sehingga pada saatnya orang itu bisa selamat. Jadi ini saya kira tugas yang mulia yang nanti bisa didiskusikan para WI. Saudara sekalian, jadi kalau ditanya Litbang ada di posisi mana, sekarang sudah jelas. Penelitiannya adalah berupa kegiatan survei, kegiatan penelitian, kegiatan pengkajian, kegiatan evaluasi terhadap kinerja hari ini dan kinerja masa yang akan datang. Rumusannya disampaikan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan perbaikan ke depan. Nah, diklatnya itu adalah mendongkrak kompetensi SDM pada semua lini, pada saatnya kompetensinya bagus, lalu bisa berkinerja lebih bagus, dan mendongkrak kinerja individu, kinerja kelembagaan atau organisasi, pada saatnya adalah bisa mendongkrak kinerja di Kementerian Agama. Contoh, kita sama-sama tahu perguruan tinggi ini bisa mendapatkan akreditasi A atau B atau C, di samping faktor lain adalah faktor SDM. Kita tahu misalnya, kita tahu bahwa pandemi COVID ini insya Allah bisa kita lewati karena semua kita patuh dengan protokol COVID. Jadi saya pikir ini menjadi sangat penting untuk diketahui kita bersama. Itulah 5 program yang ada di Kementerian Agama. Saudara sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku.
kita sebagai aparatur di Kementerian Agama dalam hal mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, saya pikir minimal ada beberapa yang harus kita pahami agar kita memiliki pemahaman yang kuat untuk menjadi motivasi kita untuk bisa bekerja lebih baik. Yang pertama, nilai-nilai yang saya sampaikan adalah nilai ikhlas beramal. Nilai ikhlas beramal. Jadi kita harus punya pemahaman yang sama bahwa ikhlas beramal ini mengandung arti minimal 3 dimensi. Yuk kita pahami ikhlas beramal itu minimal 3 dimensi yang yang moto ikhlas beramal ada di lambang kemenak yang sama-sama kita pahami. Di sana ada muatan, 1, bahwa ikhlas beramal ini bernuansa kerjanya adalah serius. Kerja keras, kerja serius. Jadi orang yang ikhlas itu kerjanya serius. Kalau kerja yang asal-asalan itu tandanya tidak ikhlas. Kalau petugas protokol ini bisa kerja keras, itu tandanya ikhlas. Kalau kerjanya asal-asalan, itu berarti ada ganjalan sesuatu yang tidak ikhlas. Jadi menunjukkan bahwa ikhlas beramal itu ada nuansa kerjanya kerja keras. Kemudian yang kedua, sebagai umat beragama, karena kita sedang pelatihan yang materinya pembangunan bidang agama, sebagai umat beragama, apapun yang kita lakukan tidak hanya bernilai dunia. Tapi yang kita lakukan itu harus bernilai dunia dan akhirat. Bernilai dunia dan bernilai ibadah. Tugas kita sebagai umat beragama adalah liya'budun. Liya'budun itu adalah untuk beribadah. Maka diminta kepada aparatur Kemenak, kerja keras kita ini tidak bermakna sekuler, keduniaan, tetapi juga bermakna ibadah yang insya Allah selalu dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga yang penting, ciri orang ikhlas itu tidak tuntut menuntut. Jadi kalau ciri orang ikhlas itu bersyukur dia, apa yang telah dia terima, reward yang dia terima itu berapapun besarnya, sesuai dengan aturan dia syukuri. Kalau disyukuri insya Allah adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi kalau yang diterimakan itu tidak disyukuri dan merasa kurang, tuntut menuntut terus-menerus, maka itu ciri tidak ikhlas beramal. Jadi sesungguhnya saya punya keinginan memahami ikhlas beramal ini artinya adalah kita bekerja serius, kita bekerja keras, kita bekerja ini adalah untuk ibadah, dan apapun imbalan yang kita terima harus kita syukuri, baik itu imbalan dalam bentuk materi maupun imbalan dalam bentuk non-materi. Saya pikir ini menjadi penting kita sebagai aparatur di Kementerian Agama. Kemudian yang kedua nilai-nilai yang harus kita pahami. Saya kira semua kita paham ketika Pak Jokowi selaku Presiden saat ini, periode sebelumnya, itu meluncing sebuah program namanya revolusi mental. Revolusi mental. Setidaknya revolusi mental itu mengandung 3 hal penting untuk kita. Apa 3 hal penting tersebut? Yang pertama adalah integritas. Integritas itu adalah kejujuran. Kemudian adalah etos kerja. Itu adalah bekerja keras dengan aturan-aturan yang ketat. Kerja keras dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong itu kerjasama. Kita sukses itu tidak sendiri, tapi kita sukses itu bersama-sama. Saya pikir ini punya korelasi terhadap ajaran agama Islam yang kita pernah belajar SKI, saudara-saudara ingat-ingat belajar SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Pada saatnya Anda diajarkan tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul. Di sana ada kata sidik, ada amanah, ada tabligh. Sidik artinya benar. Apa yang disampaikan itu bukan barang palsu, tetapi itu benar. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa? Amanah itu amanah orang yang jujur. Kemudian di sana ada fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Ada tabligh. Tabligh itu apa? Dia menyampaikan amanah itu dengan benar. Jadi kalau kita pelajari bersama, sesungguhnya pada diri kita ini ya gitu. Kita wajib untuk bekerja keras, kita wajib untuk bekerja untuk tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat, untuk amal, untuk ibadah.
kita apapun yang kita terima imbalan itu adalah itu rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian kita harus bekerja dengan jujur dalam revolusi mental. Kemudian etos kerja kita bekerja dengan keras dan aturan-aturan yang ketat. Bahwa kita ini tidak kerja itu individu tapi bersama-sama. Juga kalau kita kiaskan dengan agama Islam, kita harus bersidik, berfatonah, bertabligh, dan beramanah. Saya pikir ini menjadi satu kesatuan, itu adalah memperkokoh niat kita sebagai aparatur di Kementerian Agama. Saudara sekalian, lalu kalau kita buka lembaran di Kementerian Agama, saya pikir di tempat saudara bekerja ada di sana, pernah disosialisasikan atau ada di situ namanya 5 nilai budaya kerja. Ini yang dilahirkan oleh Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin, yaitu menteri sebelum yang sekarang. Saya kira itu sangat penting untuk nilai-nilai itu untuk kita ingat, kita pahami, dan menjiwai pada diri kita dasar yang harus ada pada diri kita. Apa 5 nilai budaya kerja? Saya kira semua teman-teman masih ingat. Di sana disebutkan adalah integritas, yaitu kejujuran, profesionalitas, bagaimana kemauan kita untuk bekerja keras. Kemudian ada kata inovasi, ini penting, bahwa kita bekerja itu tidak apa adanya, tapi kita lakukan terobosan perbaikan. Kemudian ada rasa tanggung jawab sebagai umat beragama, tentu Pak, tentu apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Baik pertanggungjawabkan kepada manusia, maupun kita pertanggungjawabkan pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saya kira menjadi hal sangat penting yang bernuansa keagamaan. Kemudian adalah kita harus menjadi teladan, menjadi uswah hasanah. Rasulullah itu berhasil dalam dakwahnya karena metodenya di samping bil hikmah adalah dan mauidhatil hasanah adalah dengan uswah hasanah, dengan contoh kebaikan. Mari petugas-petugas protokol yang ada di seluruh kementerian lembaga, terutama di perguruan tinggi ataupun di kantor-kantor ini adalah menjaga etika, menjadi teladan bagi yang lain. Ini saya kira sangat penting yang nanti akan dibukakan kepada saudara. Juga saya minta sekedar catatan saja, terutama yang ASN, dibaca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di sana ada 16 nilai yang melekat pada diri ASN. 16 nilai ini penting. Harus berideologi Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian tidak mementingkan diri sendiri atau golongan, bekerja keras, profesionalitas, tidak diskriminatif, dan seterusnya. Saya pikir ini nilai-nilai yang penting. Dan saudara, saya kira juga tiap hari besar itu mengikuti upacara dibacakan kode etik pegawai Kemenak, ada beberapa poin yang harus Anda ketahui. Ini yang pertama, saya akan sudah tugas Kemenak Anda ketahui, program-program prioritasnya termasuk tugas Balitbang Diklat. Kemudian ini adalah sikap dan perilaku yang mendasari kinerja di Kemenak sebagai dasar kita untuk mendorong program relasi bidang agama. Maka berikutnya, ini sebagai catatan saja, saya akan menyampaikan tentang pembangunan bidang agama yang terkait dengan moderasi beragama. Saudara sekalian, mengapa harus moderasi? Ini penting untuk membuat kita adalah dalam pembangunan bidang agama. Kita tahu bahwa di Republik kita, di Republik Indonesia ini ada negara dan ada agama. Negara dan agama ini jangan dikontradiksikan. Tapi ini merupakan sebuah satu dengan yang lain, itu adalah saling melengkapi, saling menunjang ini. Saya memberikan contoh itu, bahwa negara kita ini adalah bukan negara agama. Saya ulangi Pak, negara kita bukan negara agama. Maka itu negara kita bukan negara teokratis. Tapi negara kita juga bukan negara sekuler. Negara sekuler itu yang memisahkan antara negara dengan agama. Jadi negara kita tidak memisahkan agama dengan negara. Tidak memberikan porsi kepada penduduk Republik Indonesia ini tidak menganut salah satu agama yang resmi. Jadi kalau kita lihat penduduk Indonesia ini di dalam KTP-nya pasti ada agamanya apa. Dan itu di negara-negara barat tidak semua form itu ada. Jadi ini artinya bahwa negara ini
memberikan fasilitas kepada umat beragama untuk melindungi dan melaksanakan agamanya dengan baik. Jadi polanya harus 3 itu, Pak. 1, bahwa bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Itu 1. Yang kedua adalah bahwa negara ini bukan negara yang dasarnya agama. Sehingga kita tidak menyebutkan agama sebagai dasar negara atau negara yang teokratis. Tetapi yang ketiga adalah negara kita negara Pancasila. Negara Pancasila yang memfasilitasi terhadap semua agama yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi 3 dimensi, 3 treatment itu yang harus kita pahami. Mengapa harus ini pemahaman di awal Pak? Kita ingat negara kita, Pak, ya kita lihat. Mungkin ini keunikan negara kita. Jumlah pulaunya banyak. Sama-sama kita ketahui. Wah, kita mengenal itu ribuan pulau di kita ini. Sukunya juga sangat banyak, ribuan suku. Bahasanya juga sangat banyak. Rasnya juga sangat banyak. Bahasanya sangat banyak. Adat istiadatnya sangat banyak. Agamanya saja kalau kita lihat agama Pak yang hidup di Republik dan di undang-undang adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Itu Pak. Jadi pasti sebuah keniscayaan di Republik ini kalau ditanya peserta diklat ini, sukunya mana? Jawa. Bahasanya apa? Jawa. Agamanya apa? Mungkin ada Islam, mungkin ada agama yang lain. Lalu ditanya lagi Pak. Terus saja Pak. Pasti beda-beda. Dan yang uniknya Pak, mohon maaf ini uniknya waktu saya studi antropologi Pak. Uniknya bangsa kita ini jangankan ragam dalam jumlah penduduk dan segala macam Pak. Prototipe body orangnya saja beda-beda Pak. Jadi orang luar negeri itu pernah pusing menghadapi orang Indonesia Pak. Saya beri contoh begini. Anda kalau di Surabaya duduk, itu kalau ada orang lewat, ini Arab. Sama saja. Anda sudah tahu, nggak usah ditanya Pak. Dengan muka yang seperti ini, mukanya muka Arab. Oh, dengan muka ini, mukanya muka Korea. Dengan muka ini, mukanya muka Amerika. Oh, ini mukanya muka Afrika. Itu tahu Pak. Jadi mereka ini kalau misalnya orang Jepang, itu yang tinggal di pulau A, pulau B, pulau C, pulau D, itu mukanya saja sudah muka Jepang Pak. Saudara lihat orang Arab. Itu yang ada di Mesir, yang ada di Libya, yang ada di Arab Saudi, yang ada di sini Maroko, itu mukanya muka Arab. Kalau Indonesia pusing, Pak. Anda ketemu orang pendek, pesek, hitam, mata merah, rambut keriting. Anda tanya, Anda dari mana? Indonesia asli tidak? Asli. Tanya lagi ke sebelahnya. Hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, rambutnya pirang, gitu kan. Ditanya, Anda dari mana? Indonesia asli tidak? Asli. Jadi di sini bentuk orangnya pun macam-macam sulit dikenali, Pak. Ini mohon Pak. Jadi ternyata Republik ini sangat sulit. Makanya kalau kita belajar PKN dulu Pak, mohon maaf ini belajar PKN di sekolah, ditanya oleh guru, siapa warga negara Indonesia asli? Itu buku PKN itu statementnya banyak. Orang yang lahir di Indonesia, berwarga di Indonesia, naturalisasi, macam-macam. Padahal sebenarnya sederhana jawabannya Pak. Orang Indonesia asli adalah orang Indonesia yang tidak diketahui keturunan asing. Itu pasti asli Pak. Asobahnya itu yang asli Pak. Coba Bapak cek, asal tidak diketahui keturunan asing itu pasti asli. Contohnya saya misalnya, kalau saya tanya, Bapak ini asli atau tidak? Asli. Karena apa? Tidak ada satupun yang tahu bahwa saya keturunan asing. Pada saatnya saya diteliti, diketahui nenek saya orang Jepang, oh ini bukan asli, tapi keturunan Jepang. Jadi alhamdulillah Pak, Bapak-Bapak tidak diketahui keturunan siapa, kemudian warga negara mana, maka bapak-bapak ikut peserta diklat kalau ditanya orang Indonesia asli, iya, itu jawaban yang benar. Ini mohon maaf bahwa ternyata kita ini itu Pak, jumlah penduduknya banyak, pulaunya banyak, rasnya banyak, agamanya banyak, bahasanya banyak, perlu ada pembangunan yang namanya persatuan dan kesatuan. Maka disitulah namanya ada 4 pilar yang penting untuk kita dalam berbangsa dan bernegara ini Pak. 4 pilar yang sama-sama kita kenal adalah ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. 4 ini yang merajut kita untuk
menggalang persatuan dan kesatuan. Ini dari sana dulu dalam ajas bernegara dan berbangsa dan bernegara. Lalu kita sekarang ya di mana moderasi beragama hadir? Pembangunan agama hadir di mana? Nah, gitu Pak. Bahwa keragaman yang luar biasa banyaknya dalam berbagai aspek yang sangat heterogen perlu dirajut ke dalam satu sistem